Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di podcast Radar Bengkulu edisi keempat. Kami tetap mengundang Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Cetak, Pak Ari Data. Ya, terima kasih. Mungkin mereka sudah memiliki banyak sekali berita-berita yang layak kita konsumsi untuk hari ini. Tapi sebelumnya, apa kabar Pak Ari Data? Alhamdulillah Bung GM Radar Bengkulu Online, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Yang penting sehat, paling penting sehat. Tadi sudah berbuka pakai apa Pak Ari Data? Pakai yang manis, Pak. Pakai yang manis-manis, Pakai ya. yang manis. Seperti saya ya. Ya. Oke. Ya, ada apa, Pak? Kita malam ini podcast yang keempat, Pak ya, ya. keempat. Kemarin ada halangan jadi Sempat tertunda. sempat tertunda podcastnya. Alhamdulillah hari ini kita kembali ke tengah-tengah sahabat. Dalam kegiatan bincang-bincang santai redaksional Radar Bengkulu edisi cetak 29 April 2021, Pak ya. Iya, benar. Jadi mungkin dari tim redaksi Radar Bengkulu Cetak sudah memiliki berita-berita yang sudah dipilih ya untuk ditampilkan di halaman 1. Mungkin Pak Wakil Pimpinan Redaksi bisa sampaikan kepada sahabat Radar Bengkulu yang selalu setia menantikan informasi terbaru dari kita, dari podcast Radar Bengkulu Podcast. Silakan Pak untuk disampaikan. Ya, terima kasih ya GM RPO. Alhamdulillah tadi kita sudah menentukan berita-berita yang akan naik di halaman 1 edisi 29 April 2021 di Radar Bengkulu Cetak. Ya. Berita pertama terkait inflasi dan stabilkan harga. Ini yang berstatement Ketua DPW PKS yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Sujono Haji Sujono SP MSI. Lalu berita kedua datang dari Bengkulu Selatan. Pak Bupatinya bersemangat sekali dalam mengatasi stunting dan nikah usia dini di Bengkulu Selatan. Ya, kemudian ada dua berita tol karena kami cari tahu berita tol ini juga sangat diminati pembaca, sangat dinanti perkembangannya seperti apa. Jadi kami pilih dua berita tol, satu dari statementnya PUPR Provinsi dan pihak Utama Karya Infrastruktur, lalu statement kedua dari Kementerian langsung, Pak. Oh, dari ini Kementerian berita nasional. Kembali lagi berita nasional terkait Nadiem Mendikbud Ristek. Ya sudah sah ya. Sudah sah Oleh Presiden baru beberapa hari yang lalu. Ya. Lalu berita informasi terpenting lainnya ya ini tentang terkait suhu panas. Suhu panas yang terjadi beberapa hari ini di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu. Ini BMKG menyampaikan informasi terkait suhu panas. Saya kira secara detail, secara umum itu saja. Nanti coba kita bahas satu persatu, bincang-bincang santai. Insya Allah tidak menyinggung siapapun, dan informasi ini insya Allah menjadi informasi permulaan bagi pembaca setia Radar Bengkulu Cetak keesokan harinya. Ya, terima kasih Pak. Setidaknya mungkin sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berita ya yang sudah ditampilkan di halaman 1. Ya. Nah, itu teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak sudah memilih berita HL terkait dengan inflasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Namun mengambil statement dari Pak Sujono, anggota DPR Provinsi yang juga Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu. Nah, sepertinya bisa Bapak jelaskan ini Pak secara selintas terkait dengan inflasi apa saja yang terjadi di Provinsi Bengkulu menjelang Hari Raya Idul Fitri ini Pak. Silakan Pak. Ya, sesuai dengan statement anggota DPRD Provinsi Bapak Haji Sujono SP MSI. Ya, ini bentuk perhatian dari wakil rakyat kita. Bentuk perhatian wakil rakyat kita mengingatkan kepada Pemda Provinsi agar mengantisipasi terjadinya inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. 2 minggu lagi ya. Lebih kurang 2 minggu lagi, Pak. Kurang 2 minggu lagi. Jadi ada kekhawatiran harga barang akan naik. Ya. Jadi di sini Dewan
mengingatkan Pemda Provinsi agar jangan lengah, agar Pemda Provinsi menggelar pasar murah terkait bahan pokok berupa telur, minyak, beras, dan lain-lain. Saya kira ini informasi sangat penting bagi kita semua agar memahami. Nanti sahabat bisa menantikan berita selanjutnya dari Pemda Provinsi. Bila mana nanti ada kegiatan pasar murah, silakan serbu, beli di sana. Mungkin harganya cenderung lebih murah, Pak ya. Lebih murah ya, namanya pasar Biasanya murah, Pak ya. itu namanya pasar murah. Pasar Kalau murah. mahal, urung pasar murah. Ya itu saja. Untuk HL kita pilih itu karena ini berkaitan dengan lewat lagi Rossi ya Pak. Rossi lewat lagi mau main ya Pak. Ya, ini berkaitan dengan bahan pokok yang seharinya kita butuhkan, Pak. Iya. Berarti kalau dia terkait inflasi, apalagi ada pasar murah, mungkin akan dilakukan di 9 kabupaten 1 kota ini Pak ya biasanya. Insya Allah Pak. Ya harapan kita seperti itu. Iya. Dan biasanya kalau belajar dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, itu dilaksanakan di kecamatan ya Pak ya? Untuk pasar murah itu ya? Mungkin juga karena masa pandemi ini, titik-titiknya diperbanyak. Oh diperbanyak, iya. Karena tidak boleh berkerumun terlalu banyak ya? Berkerumun, ya kan? Iya benar. Mungkin ini juga masukan dari bincang-bincang kita hari ini. Iya. Bila mana nanti diselenggarakan pasar murah, ya perbanyak titik-titiknya. Kita menghindari adanya kerumunan, ya kan? Benar juga. Selama ini mungkin 2 titik, sekarang mungkin 3 titik atau 4 titik. Ya, seperti itu. Ini titik-titiknya ditambah ya Pak ya? Ditambah. Karena masa pandemi ini ya kita new normal, kehidupan normal baru kita apa namanya? Kita harus mengikuti pola hidup baru. Ya, di luar dari kebiasaan kita selama ini tentunya kan. Jangan sampai pasar murah malah nanti menjadi klaster baru. Nah, itu dia yang kita hindari semua, Pak ya. Ya, kita tidak ingin itu terjadi. Makanya kita ingatkan, masukkanlah dari bincang-bincang kita ini untuk penyelenggara pasar murah nanti agar memikirkan hal itu juga. Harus memikirkan standar protokol kesehatan begitu ya Pak ya? Pertama ya informasikan ke tengah masyarakat. Kami siap, Radar Bengkulu Cetak siap menginformasikan terkait titik-titik yang akan ditentukan. Kedua, jadwal pasar murah. Ketiga ya harap tentunya kita sama-sama berjuang tidak ada kerumunan di pasar murah nanti. Itu saja sih. Oke. Untuk lebih jelasnya sahabat Radar Bengkulu bisa membaca di Radar Bengkulu Cetak edisi Kamis 29 April 2021 atau di Radar Bengkulu Online yang sudah kita terbitkan. Lanjutnya Pak, ada berita yang kedua nih Pak, sepertinya juga cukup menarik ini. Bagaimana di Bengkulu Selatan ini Bupatinya bahas penanganan stunting dan nikah usia anak. Wah ini sepertinya cukup menarik ini Pak. Stunting dan nikah usia anak. Nikah usia anak ini yang sepertinya perlu didalami Pak. Ya kalau kami melihat Bupati Bengkulu Selatan ini salah satu bupati yang peduli, yang juga peduli tentang keberlangsungan generasi muda di daerah dia pemimpin. Semisal nikah usia muda ini memang perlu menjadi kajian, perlu disosialisasi ke tengah-tengah masyarakat bahwa ketika anak belum memiliki kemampuan berpikir yang matang, diimbau untuk jangan dulu menikah. Di sini Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi SEMM bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu membahas strategi penting ini. Ini juga menjadi isu nasional. Isu nasional termasuk soal stunting. Stunting ini berkaitan dengan gizi anak. Bagus, saya kira ini sangat bagus. Informasi ini sangat penting. Insyaallah sahabat-sahabat yang ada di Bengkulu Selatan memahami himbauan dari pemerintah ini dan menjalani himbauan dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Gusnan Mulyadi bersama Wakil Bupatinya Bapak Rifai. Jadi semoga mereka
bisa maksimal melaksanakan beliau program ini ini. 2 periode loh. Oh ini Jadi periode sudah kedua ya? sudah sangat memahami kondisi Bengkulu Selatan atau Mana yang seperti kita kenal selama ini kan. Iya, karakter masyarakat Mana mereka udah Mereka melotot. ya sudah memahami dan ya ini bentuk kepedulian dari pemerintah kabupaten setempat. Iya. Oke. Nah, kembali lagi kami informasikan ke sahabat Radar Bengkulu, kalau ingin memperdalam informasi tersebut, silahkan dibaca di Radar Bengkulu Cetak edisi 29 April 2021 atau di Radar Bengkulu Online. Lanjut ke berita berikutnya, Pak. Ke berita ketiga. Itu teman-teman Radar Bengkulu Cetak ini sudah mengambil judul September Tol Betungan Taba Penanjung 100% tuntas. Wah, ini sepertinya kabar yang cukup menarik, Pak. Ya. Tol Betungan Taba Penanjung. Ya. Betungan Taba Penanjung. Sepertinya cukup menarik ini, Pak ya. Ya, begini. Ini informasi lanjutan atau runningan bahasa di media ini runningan. Runningan ini tentunya dinanti oleh pembaca setia Radar Bengkulu Cetak. Dan ini juga proyek nasional yang berhasil diyakinkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu agar berlangsung di Provinsi Bengkulu. Jadi proyek ini juga proyek yang dipantau langsung oleh Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo. Nantinya diinformasikan dalam berita ini Bapak Jokowi langsung yang akan melakukan peresmian. Ya, alhamdulillah menurut Koordinator Legal dan Humas PT Utama Karya bahwa hingga pertengahan April ini 83 pekerjaan fisik bangunan tol Betungan Taba Penanjung tuntas. Ya, kita doakan saja semoga semuanya lancar, tidak ada kendala dan Provinsi Bengkulu mampu membuktikan masyarakatnya bisa bekerja sama terkait pembangunan tol. Iya. Berarti kalau jarak antara Betungan dan Taba Penanjung ini lumayan juga, Pak ya? Mungkin lebih dari 40-an kilo, Pak ya? Lebih, Pak, lebih. Lebih. Berarti kalau sudah tuntas 100% tinggal tahap berikutnya. Ya. Sepertinya cukup menarik ini. Ya, bagi sahabat Radar Bengkulu ingin memperdalam informasinya, silakan lagi dibaca di Radar Bengkulu Cetak edisi 29 April 2021 atau di Radar Bengkulu Online. Oke. Kita lanjut lagi, Pak, ke berita berikutnya. Dari Kementerian PUPR, Pak ya. Target tol Bengkulu Linggau tuntas 2021. Nah, ini lebih menarik lagi. Tuntas 2021 tol Bengkulu Linggau. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, lagi-lagi ini berita progres, berita runningan. Jadi kita bentuk penyambung informasi dari pemerintah pusat, provinsi ke masyarakat ya seperti ini. Di sini disebutkan bahwa Kementerian PUPR ini maksudnya di pusat, meyakinkan memiliki target kepada Presiden bahwa 2021 ini tol di Bengkulu akan selesai. Ya, insya Allah kita berharap tidak ada kendala apapun, pembebasan lahannya tidak ada masalah. Kita berharap semuanya lancar sehingga tadi tol di Bengkulu benar-benar menjadi tol yang tanpa ada masalah. Ya kan? Sehingga menjadi percontohan pembangunan tol di provinsi-provinsi yang lain. Ya, minimal region Sumatera, Pak ya. Region Sumatera minimalnya. Berarti nanti Bapak Jokowi datang ke Bengkulu. Ya. Meresmikan ini tol ini ya. Ini berdasarkan dari Humas. Ya. Mudah-mudahan Humas yang tertuang dalam berita ini bahwa katanya Bapak Jokowi nanti akan datang. Bapak Jokowi Pak itu Presiden ya? Pak Presiden kita. Bukan bapaknya Jokowi, bukan? Bukan. Jadi Presiden Jokowi akan datang ke Bengkulu untuk meresmikan tol Bengkulu Lubuk Linggau. Benar. Ya. Mudah-mudahanlah tuntas di 2021. Saya kira mungkin akhir-akhir 2001 ini, Pak ya. Akhir-akhir 2021. Karena sekarang udah 2021. Ya. Desember mungkin, Pak. Bisa jadi Desember. September. Iya. Seperti itulah. Iya. Oke. Kembali lagi begitu. Bagi teman-teman sahabat Radar Bengkulu yang ingin memperdalam informasinya terkait dengan progres tol Bengkulu Lubuk Linggau itu bakal tuntas 2021, silakan lagi dibaca di Radar Bengkulu Cetak atau di Radar Bengkulu Online edisi Kamis 29 April 2021. Nah, berikutnya, Pak, sepertinya ini ada
berita nasional yang cukup menarik terkait dengan isu reshuffle kabinet yang sempat berkembang beberapa minggu belakangan, dan ternyata hari ini sepertinya benar-benar terjadi, Pak ya. Ya. Nah, ini teman-teman dari Radar Bengkulu Cetak sudah memilih satu berita yang cukup menarik, di mana Nadiem atau Mendikbud Ristek Bahlil sebagai Menteri Investasi sah. Nadiem, gimana ini? Ya, begini. Maaf. Sah Nadiem Mendikbud Ristek Bahlil sebagai Menteri Investasi. Nah, begitu ini judulnya seperti itu, sepertinya menarik banget, Pak. Ya, karena silakan, Pak. Karena sebelumnya sampai saya belepotan tadi, Pak. Karena sebelumnya reshuffle ini dari sejumlah media nasional menjadi perbincangan yang cukup hangat. Iya. Maka dari itu Radar Bengkulu memilih judul bahwa sudah sah Bapak Menteri Nadiem. Bapak Nadiem apa ini? Nadiem Makarim, minta maaf Pak ya. Kalau Bapak nonton podcast kami, minta maaf. Iya, Pak. Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Disingkat Mendikbud Ristek. Nah, itu dia, benar-benar. Panjang, Pak. Kalau dulu ingat saya kita disuruh menghafal nama menteri, Pak. Ya. Mudah-mudahan saat ini siswa-siswa kita masih disuruh menghafal. Sepertinya enggak lagi, Pak. Ya, karena mungkin reshuffle terlalu sering diganti. Ya, terlalu sering diganti juga menggunakan kata yang tidak pas juga saya kira. Iya, reshuffle ya, Pak ya. Reshuffle. Maaf, Pak Menteri. Ya, ini informasi juga bagi kawan-kawan di Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, bahwa menterinya Pak Nadiem juga sekarang menjadi Mendikbud Ristek. Atau nanti berubah juga, Pak ya, sampai ke Dinas DOPD. Nah, itu tergantung nomenklaturnya dari menteri. Iya ya? Iya. Di di pelang merek dinas itu ya, Pak ya? Dinas itu di depan itu, sebelum itu masuk mungkin Dinas Pendidikan, Budaya dan Ristek. Boleh nggak ya? Boleh. Itu kayaknya seru itu. Nah. Seru itu, nanti kita simak. Ya. Kita simak bersama, Pak ya. Ya, karena apakah nama itu akan menurun sampai ke kepala dinasnya? Sampai ke bawah ya, Pak ya? Ya, kita di sini pantau bersama aturan seperti apa. Mungkin nanti teman jurnalis Radar Bengkulu akan diproyeksikan untuk menanyakan itu. Ya. Malu bertanya, sesat di jalan kan. Daripada kita cicak tahu, lagi bertanya nih ya. Iya, nih, betul. Jadi malu bertanya, sesat di jalan. Jangan bertanya sampai melulu memalukan. Jangan sampai kita bodoh tapi pura-pura pintar. Nah, itu yang dihindari, Pak. Ya kan? Ya. Lebih baik kita mengaku bodoh tapi kita memahami. Kita benar-benar ingin belajar. Belajar. Maka dari itu nanti bisa saja Kepala Dinas Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi mungkin saja. Mungkin AS-nya nanti ada pelatihan lagi, ada terkait risetnya itu, Pak. Iya. BIMTEK lagi atau seperti apa, nanti kita simak bersama teman-teman, karena perubahan nama ini juga menjadi perhatian publik, perhatian kita bersama. Semoga perubahan nama ini menjadi hal yang positif, itu harapan kita. Iya. Hal yang positif bagi perkembangan dunia pendidikan dan kebudayaan serta teknologi di Indonesia khususnya. Kayak itu kan? Ya. Apapun yang dipikirkan presiden, apapun yang dilakukan presiden, tentu itu sudah berdasarkan kepentingan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Saya kira seperti itu. Tentunya dari Pak Presiden Jokowi juga memutuskan ingin reshuffle kabinet ini berdasarkan masukan dari masyarakat Indonesia. Saya rasa seperti itu, Pak ya. Dan mungkin saja ya, Pak ya. Saya tidak terlibat. Iya, benar juga. Kita hanya memantau, Pak ya. Silakan sambil diminum, enggak apa-apa, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. Sebelum kita melanjutkan ke obrolan berikutnya. Nah, kebetulan kita barusan minum ini, Pak ya. Sepertinya ada berita yang terakhir ini yang dibahas oleh Radar Bengkulu edisi 29 April 2021 ini terkait dengan suhu panas, Pak. Karena memang beberapa hari terakhir
suhunya lebih panas ya dari biasa. Nah ini teman-teman Radar Bengkulu Cetak sudah mengambil judul suhu panas capai 36,1 derajat Celcius. Ya. Ini bagaimana Pak? Ya, jadi berita ini balik lagi ke jumlah pertanyaan yang masuk ke Radar Bengkulu kanal ke inbox ya, ke kanal. Tolong tanyomin ke Pak BMKG. Nah, kenapa beberapa hari ini panas? Jadi wartawan tadi sudah menghubungi pihak BMKG dan disampaikan secara langsung oleh pihak Humas BMKG bahwa benar Bengkulu beberapa hari ini mengalami yang namanya cuaca panas ekstrim. Namun kondisi ini sejatinya sudah pernah terjadi di tahun 2018, Pak. 2018 pernah terjadi. Jadi bukan tahun ini saja, tahun 2018 lalu Bengkulu juga mengalami kondisi panas seperti ini. Iya. Ya, ini terpaksa saya harus membaca, Pak, karena saya tidak memahami teknis dari informasi yang disampaikan. Boleh, Pak, silakan, Pak. Biar masyarakat membaca kita. Biar jangan salah. Jadi kita baca aja. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Bengkulu mengatakan suhu panas yang terjadi hingga beberapa hari ke depan bisa mencapai 36 derajat Celcius. Apalagi kondisi ini tentu akan berat, akan sangat terasa karena kita saat ini sedang berpuasa. Iya, benar juga, Pak. Akan lebih haus mungkin haus hari-harinya. Namun menurut ini BMKG kasih data dan informasi stasiun meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bapak Anwar ini mengatakan suhu panas ini terjadi di wilayah Bengkulu maksimumnya bisa mencapai 36 derajat Celcius. 36 itu derajat. Pernah terjadi Mei 2018. Hanya bukan sekali ini aja. Iya. Sudah pernah terjadi Mei dan terulang lagi saat ini. Menurut beliau bahwa suhu di Kota Bengkulu ini bahkan sempat tercatat hingga 33 derajat Celcius. 33 derajat Celcius. Penyebabnya adalah karena adanya gerak semu matahari berada di posisi ekuator bumi dalam perjalanannya menuju posisi 23 lintang utara. Teknis ini, Pak. Iya, sangat teknis sekali ya. Gitu. Lintang utara segala macam. Seperti itu, kawan-kawan, sahabat. Yang jelas seperti itu, sahabat. Teknisnya seperti itu, penjelasan teknisnya seperti itu. Ada perjalanan semu tadi matahari katanya. Jelas, sahabat, kita tetap menjalankan ibadah puasa seperti biasa karena itu kewajiban umat muslim. Jangan perlu dipecahkan, Pak, Jangan perlu dipecahkan. Kalau memang tidak tahan lagi, istirahat dulu di rumah atau jangan kan. Ya, ini balik lagi ke ujian. Ini ujian. Jangan sampai terpengaruh. Allah itu percayalah, Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya yang tidak mampu menjalani. Iya, benar sekali. Iya kan? Macam Ustadz Mulu. Sekali-sekali, Pak. Mumpung lagi bulan juga kan? Iya. Jadi seperti itulah, sahabat. Kondisi ini sudah diumumkan oleh BMKG, benar adanya tadi pergerakan semu. Ya, kata beliau, ya jaga kesehatan, mungkin nanti pas buka puasanya perbanyak minum air putih, konsumsi ya yang berair ya, air yang berair, mungkin buah-buahan. Nah, terus minum air putih, jangan dulu langsung minum es. Satu gelas langsung satu napas. Iya, itu nggak boleh. Pelan-pelan kan. Satu gelas satu napas bisa pingsan nanti, Pak. Sebelum tidur konsumsi buah lagi. Saat sahur konsumsi buah lagi supaya kadar air di tubuh banyak ya, bisa bertahan hingga pukul 6 besok sorenya. Iya. Tapi masalahnya buahnya dari mana kita ngambilnya, Pak? Ya. Ya seperti itu, Pak. Saya kira kan untuk untuk mengatasi dahaga ya kan, mengatasi dahaga di siang hari. Melawan kondisi panas seperti itu ya. Sekarang aja udah panas, Pak. Ya. Cukup panas ya, Pak ya? Cukup panas. Karena suhunya di 36,1 derajat ini. Ya, bahkan tembus 33 derajat katanya. Tembus 33. Sudah ekstrim sekali. Ya, sahabat Radar Bengkulu Cetak, silakan besok baca lebih lengkapnya karena kita di sini hanya bincang-bincang santai. Mungkin sahabat juga sulit mencerna apa yang kami sampaikan. Silakan besok membaca langsung di
edisi Kamis 29 April 2021 Radar Bengkulu, atau malam ini browsing di HP sahabat. Insya Allah sudah kita share berita online-nya, share ke teman-teman yang lain, ke grup WA juga terkait informasi suhu panas ini tadi. Ya. Ini langsung dari BMKG menyampaikan secara resmi ke Radar Bengkulu cetak. Oke. Saya kira itu, Pak. Ya, itulah tadi sahabat terkait dengan berita suhu panas beberapa hari terakhir yang terjadi di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Ternyata memang sedikit lebih ekstrim Pak ya, panasnya lebih berlebih dari biasanya gitu ya. Jadi wajar kalau teman-teman sahabat kalau lewat tengah hari misalnya gitu, sepertinya kering sekali, panas sekali, terik sekali gitu. Ternyata memang suhunya lebih panas sedikit. Dan kalau berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Pimpinan Redaksi ini, ternyata kejadian ini pernah terjadi di 2018. Ya, tepatnya bulan Mei, Pak. Bulan Mei. Artinya ini udah akhir bulan, tanggal 29. Tinggal berapa hari lagi, Pak? Sepertinya ada pengulangan itu, Pak ya? Sepertinya iya ya. Siklus. Siklus. Siklus 3 tahunan. 3 tahunan. 2019, 18, 19, 20, 21. Iya. Ya, siklus 3 tahunan. Siklus 3 tahun, 4 tahun. Yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Iya, berhubung ini bulan puasa, sangat terasa. Sangat terasa ya. Sangat terasa. Lebih kering gitu. Lebih kering dari biasanya. Lebih kering dari biasanya ya. Jadi pikiran mau mecah terus gitu. Jangan, Pak. Sayang ya, sahabat Radar Bengkulu sayang kalau dipecah. Sayang. Ini bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Bulan ini kita berebut mencari pahala. Berebut mencari pahala. Yang salah dimaafkan. Yang salah dimaklumi. Ya sama-sama kita cari pahala di bulan. Berebut cari pahala. Berebut yang positif untuk mendapatkan pahala gitu Pak ya. Oke. Sepertinya udah kita bahas semua Pak. Ada beberapa berita tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berita sudah kita bahas tuntas secara selintas, dan mudah-mudahan sahabat Radar Bengkulu cetak dan Radar Bengkulu online semakin penasaran setelah menyaksikan video YouTube yang podcast yang kami produksi malam ini. Amin. Ada closing statement Pak mungkin untuk sahabat Radar Bengkulu? Ya, sahabat silakan membaca berita lengkapnya. Kita di sini juga menyajikan berita-berita menarik dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, Muko dan Bengkulu Utara, juga terkait penyaluran dana desa di setiap desa. Progres pembangunan desa itu seperti apa juga bisa dilihat di harian Bengkulu, Radar Bengkulu cetak edisi 29 April 2021 atau searching di Radar Bengkulu online. Kalau belum berteman atau belum menyukai, silakan menyukai Radar Bengkulu online sehingga mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bila mana ada berita-berita baru, update berita baru. Saya kira itu closing statement dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa kembali. Semoga kita sampai ke hari yang fitri saling memaafkan. Amin. Terima kasih Pak Wakil Pimpinan Redaksi. Sama-sama Pak. Ya, demikian tadi sahabat Radar Bengkulu, bincang-bincang singkat kita terkait dengan hasil dari pilihan berita yang sudah diterbitkan yang akan diterbitkan di Radar Bengkulu cetak edisi Kamis 29 April 2021. Dan hasil bincang kami tadi sudah banyak hal-hal yang membuat sahabat Radar Bengkulu penasaran, sehingga wajib sahabat Radar Bengkulu untuk mengetahuinya dan dengan cara membeli koran Radar Bengkulu atau mencari di fanspage ataupun di Radar Bengkulu online. Di sana sudah kita muat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan apabila kata-kata kami kurang berdua ada yang menyinggung ataupun yang kurang berkenan di hati sahabat Radar Bengkulu, atau ada yang salah, kalau ada yang salah, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan kami berdua mohon ampun. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini sudah memasuki bulan hari yang ke-17 ya. Hari yang ke-17. Besok yang ke-18. Semoga kita tetap masih istiqomah dan amanah menjalankan ibadah puasa tersebut. Demikian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.